Om Swastiastu, perkenalkan saya Jocelyn Keisha Subroto dengan NIM 25095111127. Perlindungan hewan bukan hanya soal belas kasih, tetapi juga soal regulasi. Di balik setiap kandang, klinik, dan kebun binatang, ada aturan yang menentukan bagaimana hewan harus diperlakukan. Namun, apakah regulasi ini sudah cukup? Nah, hari ini kita akan membahas peran regulasi veteriner dalam menjamin animal welfare. Indonesia mengalami peningkatan populasi hewan peliharaan dan produksi ternak. Di saat yang sama, kasus kekerasan dan penelantaraan hewan masih banyak terjadi. Standar kesejahteraan hewan belum diterapkan merata, dan pemahaman masyarakat tentang animal welfare masih rendah. Disinilah regulasi veteriner memainkan peran penting sebagai payung hukum sekaligus pedoman praktik. Terdapat 3 masalah utama, yaitu pertama, kurangnya penerapan regulasi welfare di tingkat lapangan seperti peternak, pet shop, pengangkutan hewan, dan lain-lain. Kedua, minimnya pengawasan veteriner karena keterbatasan SDM dan anggaran. Dan yang ketiga, tidak meratanya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesejahteraan hewan. Ketiga masalah ini saling berkaitan dan berdampak langsung pada kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan. Regulasi veteriner mencakup pengendalian penyakit, pemeriksaan kesehatan hewan, hingga standar tempat pemeliharaan hewan. Tanpa regulasi ini, praktik pemeliharaan bisa berjalan tanpa batasan dan meningkatkan risiko penyakit, zoonosis, dan menurunkan standar kesejahteraan hewan. Dengan poin-poin seperti mencegah penyiksaan hewan, mengatur transportasi hewan, mengatur pemotongan hewan sesuai kaidah kesejahteraan atau ASUH, dan melindungi dokter hewan dari praktik ilegal. Pertama, pelatihan sertifikasi animal welfare untuk peternak, pet shop, dan pemilik hewan. Kedua, pengawasan melalui dokter hewan yang berwenang di daerah. Dan yang ketiga adalah penerapan 5 freedoms, yaitu adalah bebas rasa lapar dan haus, bebas rasa tidak nyaman, bebas rasa sakit dan cedera dan penyakit, bebas mengekspresikan perilaku alami, dan bebas rasa takut dan stres. Dan yang keempat adalah kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan komunitas pencinta hewan. Dengan memperkuat implementasi dan pengawasan animal welfare bukan hanya teori, tetapi juga praktik nyata. Regulasi veteriner berfungsi sebagai fondasi untuk melindungi hewan dan masyarakat. Namun, regulasi saja tidak cukup tanpa kesadaran dan kolaborasi. Animal welfare harus menjadi budaya, bukan sekedar aturan. Adapun saran, yaitu pertama, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pengawasan dan memperbarui regulasi secara berkala. Kedua, praktisi hewan dan masyarakat, kedokteran hewan harus aktif memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan yang ketiga, pemilik hewan wajib memahami tanggung jawab moral dan hukum atas hewan yang dipeliharanya. Dan yang keempat, masyarakat umum perlu mendukung gerakan-gerakan peduli hewan. Kesejahteraan hewan adalah cerminan kemanusiaan kita. Mari kita bersama membangun masa depan yang lebih baik dengan semua makhluk. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Habis mandi, terus mandi, terus mandi. Kenapa salah aku begini sih? Yes,
Dia ada pos kaki belakangnya gitu.